warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari kita buka kembali Mushaf Al-Quran, masih pada surat ke-14, surat Ibrahim. Kita lanjutkan mulai ayat 22. Surat ke-14, surat Ibrahim, mulai ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr. Inna Allaha wa'adakum wa'adal haqq. Inna Allaha wa'adakum wa'adal haqq. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Illa an da'awtukum fastajabtum li. Illa an da'awtukum fastajabtum li. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihin. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Inni kafartu bima
fiha salam. Tahiyyatuhum fiha salam. Ya, kita pahami dulu. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, dan berkatalah setan ketika perkara hisab telah diselesaikan. Innallaha wa'adakum wa'dal haq, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku mengingkarinya atau menyalahinya. Ya, aku di sini tuh macam aku setan, dan aku setan ya, menjanjikan kepadamu, tetapi aku setan menyalahinya. Jadi setan sendiri itu besok ngakui bahwa setan itu menjanjikan ketika di dunia ini kepada orang-orang, tapi setan menyalahi janjinya. Setan itu fa'atlaftukum, jadi aku setan menyalahi janjinya kepadamu. Wa maka nalia alaikum min sultan, dan sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, illa anta autukum fastajabtum li, kecuali aku membujuk kamu semua. Anehnya kamu semua kok mau ngikuti aku. Dojem merindil marang setan ya, terpesona semua pada setan. Karena fala talumuni walumu anfusakum, maka aku tidak sekali-kali dapat mencerca kamu, dan kamu juga tidak bisa mencerca dirimu sendiri. Saya ulangi. Wa ma kanuli alaikum min sultanin illa an ta'utukum fastajabtum li fala talumuni, aku sekali-kali tidak dapat menolongmu. Walumu anfusakum, dan kamu sekali-kali tidak dapat menolong dirimu. Loh, padahal dulu ketika di dunia setan itu wujudnya janjinya bisa menyelamatkan manusia, bisa menolong manusia. Masih ingat kan itu bagaimana setan membujuk Adam sama Hawa? Ketika Allah itu ya itu membuat aturan, hai Adam dan Hawa, ya kamu jangan menyentuh pohon ini supaya kamu bisa tetap tinggal di surga. Setan malah membalik, tanya pada Adam dan Hawa, kamu berdua ingin kekal di surga ini mau enggak? Iya. Loh, kalau kamu mau ingin kekal di surga ini, dekatilah pohon ini namanya pohon kekekalan. Jadi yang ngasih nama pohon itu setan itu, namanya pohon khuldi. Jadi dibalik 180 derajat. Allah melarang gak boleh dekati pohon, setan malah membalik, malah tanya setannya, hei Adam dan Hawa, kamu ingin kekal di surga enggak? Iya. Nah, kalau kamu ingin kekal surga, dekati pohon ini namanya pohon kekekalan, namanya pohon khuldi.
Ya anak itu kadang dan kawan kok ya jembrindil itu, ya langsung ngikuti gitu, tanpa mikir sing jenenge setan iblis itu pancen musuh gitu loh. Kok ya langsung taat itu. Ya, taatnya kok pada setan. Nah ternyata sekarang anak buah yang itu semakin banyak sekarang. Setan menjanjikan seakan-akan pekerjaan itu bisa menyebabkan seperti di surga. Setan menjanjikan semakin banyak harta itu semakin sukses, semakin berhasil. Semakin tinggi pangkatnya itu semakin prestisius itu kan. Nah kalau turun dari kedudukan itu dianggap wira. Maka setan bisiki jangan pernah mau turun loh, padahal hidup dunia cuma sebentar. Nah maka setan katakan fala talumuni walumu angkusuku, sekali-kali tidak dapat menolongmu. Dari setan tidak bisa menolongmu dan tidak pula dapat menolong dirimu sendiri. Ma'ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Kamu tidak dapat membenarkan perbuatanmu, dan setan pun juga tidak bisa membenarkan perbuatannya. Perbuatan apa? Inni kafartu bima asraftumu min qabl. Sesungguhnya aku setan membenarkan perbuatanmu mempersekutukan setan dengan Allah sejak dahulu. Coba ini. Jadi setan itu setelah berhasil menggoda manusia, semuanya tergoda oleh setan. Kemudian setan cuci tangan. Nah, cuci tangannya itu mengatakan bahwa setan sekali-kali tidak dapat menolong kamu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolong diriku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu kala. Jadi ini kafartu, sesungguhnya aku setan ini tidak membenarkan perbuatan. Kafartu itu artinya mengingkari, mengkufuri. Sesungguhnya aku mengingkari bima asraftumuni, bahwa kamu mensekutukan aku dengan Allah min qabl, sejak dulu kala. Nah, coba sebenarnya ma'ana bimusrihikum wa ma'antum bimusrihi. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu kala. Akhirnya apa? Ketika mereka itu saling mencerca sendiri-sendiri. Kenapa? Karena fala talumuni, fala talumuni. Jadi oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku. Talumuni, janganlah kamu mencerca aku. Walumu anfusakum, dan cercalah dirimu sendiri. Kenapa kok tidak boleh mencerca, menyalahkan setan?
Kenapa kok suruh mencerca diri manusia sendiri? Karena kenapa manusia kok mau digelincirkan oleh setan? Kenapa kok mau dibujuk oleh setan? Seharusnya hidup ini itu tidak ada yang lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang lebih benar kecuali mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Tapi kenapa banyak orang yang lebih cinta pekerjaan daripada Allah dan Rasulnya? Kenapa banyak orang yang lebih cinta kedudukan, pangkat, harta daripada Allah dan Rasulnya? Tadi malam di pengajian kalam disebutkan Profesor Muhammad, itu yang namanya mempertuhankan itu apa yang paling dicintai. Ketika ditanya lebih cinta pada harta enggak? Iya. Berarti mempertuhankan harta. Lebih mencintai kedudukan? Iya. Iya. Maka namanya mempertuhankan kedudukan. Maka demi kedudukan sampai rela berbuat berbagai macam kesalahan. Ya, karena terlalu cinta pada harta, pada dunia, kemudian tidak mau mendahulukan akhiratnya. Akibatnya apa? Untuk mengumpulkan harta untuk kehidupan dunia, itu bisa menghalalkan segala cara. Maka ketika di akhirat, fala talumuni, ya, itu oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku. Jadi setan itu cuci tangan. Walumu anfusakum, dan cercalah dirimu sendiri. Kenapa kok mau digoda oleh setan? Ma'ana bimusrihikum wa ma'antum bimusrihi. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, kamu pun sekali-kali tidak dapat menolong aku. Ini kafartu bima asraftumuni min qabl. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Min qabl. Innal zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang dolim itu lahum bagi mereka adzabun alim, siksa yang pedih. Jadi ayat 22 ini isinya setelah setan ini berhasil menggoda kebanyakan manusia, membujuk sebagian besar manusia untuk mengikuti kemauan setan. Besok di akhirat, di yaumul hisab, setan itu cuci tangan. Setan mengakui kesalahannya. Ya memang aku menjanjikan yang tidak benar. Masalahnya kenapa kamu semua kok mau gitu loh. Kenapa kok mau mengikuti kemauan setan? Padahal yang benar itu adalah Allah dan Rasulnya. Tapi kenapa kok sama mau mengikuti setan? Maka disebutkan di sini fastajabtum li. Fastajabtum li. Kenapa kamu kok sama mengikuti aku? Wis jelas salah gitu. Ya kan? Makanya saling mencerca diri sendiri. Sampai manusia pun nggak boleh mencerca setan ketika di akhirat. Karena kesalahan tidak hanya pada setan, kesalahan ada pada manusia. Kenapa kok mau dibujuk oleh setan? Terutama bujukannya mensekutukan Allah dengan setan, dengan sekutu-sekutu dengan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ayat 23,
wa udkhilul ladzina amanu wa amilus sholihati jannah, dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha bi'izni rabbihim. Di surga itu mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal di dalamnya dengan izin dari Allah. Tahiyyatuhum fiha salam. Ucapan penghormatan di dalam surga adalah ucapan salam, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan. Jadi ini betul-betul bertolak belakang antara ayat 22 dengan ayat 23. Nah, kebanyakan orang ketika berbuat itu tidak cermat, tidak teliti. Maka kebanyakan orang yang di ayat 22 itu tergoda oleh setan. Nah, di dunia diingatkan juga biasanya malah berhenti mengingatkan. Dan rumongso lebih pintar. Makanya orang itu kalau kegoda oleh setan, ya seakan-akan ya, harta itu dijanjikan bisa membahagiakan, bisa menenteramkan. Seakan-akan materi itu bisa segala-galanya, melupakan Allah dan Rasulnya. Dan itu bujukan-bujukan setan semua. Ya. Kita lanjutkan ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasajarah. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabitun wa farauha bis sama'. Yusabbitu
hadhihi dunya wa fil akhirah ila qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dhalimin wa yudhillullahu dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha wa yaf'alullahu ma yasha. ya kita pahami dulu. Alam taro kaifa daraballahu mathalan. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik, kata saratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Nah itu kalimatan thayyibatan itu apa? Kalimatan thayyibatan itu kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu inti dari keimanan. Inti dari keimanan itu mengesahkan Allah dan semata-mata menghambakan diri pada Allah. Nah, kalimat yang baik, kalimat la ilaha illallah itu digambarkan seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu asluha tabitun, akarnya menancap ke dalam tanah. Wa faruha bisama, dan pohonnya menjulang ke langit. Jadi ciri pohon yang baik itu akarnya menghunjam ke dalam tanah, pohonnya menjulang ke langit. Kemudian tukti ukulaha kulahini, memberikan buahnya pada setiap musim buah. Tukti memberikan buah. Yang memberikan apa? Pohon tadi. Pohon yang akarnya menghunjam ke dalam tanah, pohonnya yang menjulang ke langit. Itu tukti ukulaha kulahini, memberikan buahnya setiap musim buah. Bi'idni rabbiha, dengan izin Allah. Wa yadribullahul amsala linnas, dan itu membuat perumpamaan itu supaya manusia itu mengambil pelajaran. Jadi Allah membuat perumpamaan untuk manusia, la'allahum yatadakkarun, supaya manusia mengambil pelajaran. Jadi kalimatan thayyibatan, kalimat tauhid la ilaha illallah, itu intinya dari inti keimanan, ketauhidan, mengesahkan Allah. Itu digambarkan seperti akarnya. Nah, kemudian pohonnya yang menjulang ke langit itu berkat adanya akar yang kuat. Nah, pohon yang menjulang ke langit itu digambarkan ibadah. Jadi yang kalimat tauhid itu mewakili 6 rukun iman.
itu menjadi fondasinya, menjadi dasarnya. Dan seluruh ibadah, yang ibadah makhluk berangkatnya dari 5 rukun Islam, itu menjadi pohonnya. Dan akhlakul karimah, yang puncaknya namanya ihsan, itu buahnya. Jadi saya ulangi, keimanan itu seperti akarnya dalam pohon. Itu 6 rukun iman. Nah, pohon yang menjulang ke langit itu seperti 5 rukun Islam. Nah, kemudian pohon yang akarnya menghunjam ke dalam tanah, yang pohonnya menjulang ke langit, itu banyak memberikan buah kepada manusia dengan izin Allah. Nah, buahnya itu namanya akhlakul karimah. Makanya orang itu kalau ingin berakhlak baik, itu harus ibadahnya diberesi. Orang mau betul-betul bisa beribadah dengan semata-mata karena Allah, itu karena keimanan. Tanpa iman tidak akan ada ibadah. Tanpa ibadah tidak akan pernah ada akhlak. Maka seluruh ibadah itu muaranya pada akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada semua manusia, sesama manusia, dan akhlak kepada seluruh lingkungan alam semesta. Jadi orang baru bisa berakhlak baik kalau ibadahnya beres. Orang baru beribadah bisa beres kalau keimanannya kuat. Berangkat dari 6 rukun iman tadi. Itu ayat 24-25. Ini yang oleh banyak lembaga, oleh banyak institusi, termasuk lembaga terbaik Islam yang terbaik di dunia, ini berdasarkan pada surat Ibrahim ayat 24-25. Sekarang kenapa misalnya banyak orang seakan-akan ketika mengambil keputusan melakukan sesuatu itu sepertinya tidak ada hubungannya dengan agama Islam. Seakan-akan oh ini urusan dunia, bukan urusan akhir. Padahal menurut keyakinan di dalam Al-Quran, itu tidak ada perbuatan apapun kecuali pertanggungjawaban besok di akhirat. Berarti tidak ada masalah yang tidak terkait langsung dengan akhirat. Sekarang banyak kan orang ketika menentukan pilihan seakan-akan nggak ada hubungannya dengan agama. Iya mau nggak? Katakan itu masalah yang lain. Milih itu satu masalah, kemudian pertanggungjawab di akhirat itu masalah yang lain. Jadi seakan-akan itu nggak ada hubungan. Padahal itu betul-betul menyatu. Kenapa menyatu? Bagi orang yang beriman itu seluruhnya karena Allah. Ya kan di surat Al-An'am 162 kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya kan, sholatnya, ibadahnya, hidupnya, matinya semata-mata untuk Allah. Jadi kok ada banyak perbuatan katanya nggak ada hubungannya dengan agama.
Terus kalau dagang itu kok nggak usah bawa agama. Nanti kalau dagang bawa agama untungnya nggak banyak. Lama-lama kalau jabat itu nggak usah bawa agama. Nanti mengganggu besarnya korupsi. Itu agama itu dikira apa gitu, ya kan? Padahal itu Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi semata-mata liya'budun semuanya. Maka perintah Allah itu ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah. Hei orang-orang yang beriman, masuk ke Islam secara kafah. Jadi teman-teman tidak bisa itu anggap ini hanya masalah dunia, nggak ada hubungannya dengan akhirat. Saya berkali sampaikan, yang bisa merubah kehidupan orang itu hanya karena tuntunan Allah dan Rasul, hanya karena Al-Quran dan Sunnah. Tanpa memahami Quran dan Sunnah tidak pernah berubah hidupnya. Kenapa? Memang gak mau berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Maka sebanyak apapun orang Islam itu kalau tidak berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, ya gak banyak memberikan kekuatan, gak banyak memberikan manfaat. Karena seperti tidak ada bedanya dengan orang yang tidak Islam. Kenapa? Karena tidak mau berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, sekarang sudah mulai kelihatan kan kenapa orang Islam voting sekeni demikian banyak itu. Macam-macam gitu kan. Itu sebabnya hanya satu, karena tidak mau memahami tuntunan Allah dan Rasul. Babatalu kama kalimatin khobitatin kasasrotin khobitatin tutat min fauqil ard. Dan perumpamaan kalimat yang buruk, kalimat yang busuk itu seperti pohon yang buruk. Nah, cirinya apa pohon yang buruk itu? Khobitatinit tuhan min fauqil ard. Akarnya tercabut dari permukaan bumi. Jadi kalau akarnya tercabut, pasti pohon itu akan mati. Karena akar itu selain kekuatan untuk menegakkan pohonnya, akar itu yang menjadi alat untuk menyerap jenis-jenis makanan dari tanah. Itu melalui akar. Maka akar itu yang bisa menghisap berbagai macam jenis makanan dari tanah. Nah, ini pohon yang buruk itu akarnya tercabut dari tanah. Maka istilahnya khobitatinit tutat min fauqil ard. Jadi ciri pohon yang jelek itu, ciri pohon yang buruk itu akarnya tercabut dari tanah. Malaha min koror, maka tidak bisa berdiri, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Dan akarnya sudah tercabut, nggak bisa berdiri tegak. Nah, itu ibarat orang Islam yang tidak meyakini kebenaran Al-Quran, segala macam mengenai 6 rukun iman itu dijelaskan berkali-kali sedetail-detailnya dalam Al-Quran. Nah, makanya orang Islam yang tidak memahami mendalami Quran itu seperti pohon yang tercabut akarnya.
ya kan? Kalau pohon tercabut akarnya kan cuma pohon-pohonan kan, nggak bisa hidup kan? Tidak ada sari makanan yang bisa melalui akar karena akarnya sudah tercabut. Akhirnya apa? Akhirnya malah mingkoro. Pohon tersebut tidak bisa tetap berdiri tegak. Ya pasti akan roboh. Itu seperti Islamnya orang yang tidak mendalami Quran dan Sunnah. Ya nggak ada bedanya dengan yang tidak pada umumnya orang. Kemudian yutabbitullahu alladzi amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan, yutabbitullah, Allah meneguhkan. Jadi kata tabatan, yutabbitu. Kalau tabata itu teguh, kalau ada hamzahnya itu artinya menjadi aktif. Kalau teguh tabata, kalau sabata meneguhkan. Terjemahan bahasa itu medangkan, medangkan. Kharaja keluar, kharaja mengeluarkan. Jadi kharaja itu sama dengan akhraja, mengeluarkan. Itu rencananya gitu-gitu itu mau dijelaskan yang ketika ini memahami Quran sore hari, biar ngerti cara-caranya gitu. Nah, itu ilmu yang sangat penting. Ya tapi harus pelan-pelan. Nah, rencananya besok hari Kamis sore kita bicarakan dulu dengan seluruh pengurus. Ini udah sepakat, ya kita mulai. Ayo kita memahami Quran dengan apa itu cara-caranya, dengan kunci-kunci. Itu yutabbitullah, Allah meneguhkan, Allah memperkuat. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Biqaulin tsabit, ya, dengan ucapan yang teguh. Ya, dengan ucapan yang teguh. Bil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Lah ucapan-ucapan yang teguh itu apa? Yaitu kalimat thayyibah tadi. Kalimatan thayyibah tadi. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah meneguhkan dengan itu, tapi dengan segala konsekuensinya. Kemudian sebaliknya, wajudilullahu dzalimi, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Padahal seluruh manusia itu amalnya, semuanya itu sudah membuat perjanjian dengan Allah ketika ada di alam rahim. Tapi ketika di dunia kok ada yang berpegang teguh pada janjinya, ada yang mengingkari. Pada seluruh manusia itu sebetulnya Allah memberikan petunjuk berupa Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi dalam sunnah dan hadis. Cuma ada orang yang mau berpegang teguh pada Quran dan sunnah, ada yang tidak mau. Yang tidak mau itu namanya tidak mau menerima hidayah. Maka Quran dikatakan hudan lil muttaqin, ya, hudan wa rahman liqaumin yuqinun. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Jadi Allah memberikan hidayah dengan Al-Quran. Allah mengutus Nabi, mengutus Rasul, diberi wahyu namanya Al-Quran. Lah orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran Nabi dan Quran, istilahnya wayudillullahu dzalimin. Jadi zalim dulu. Zalimnya apa? Seharusnya menepati perjanjian ketika di alam rahim, kemudian dia tidak menepati janjinya. Itu namanya
dolim. Ya karena dolim kemudian jadi sesat. Nah karena tidak mau memahami berpegang pada Quran dan Sunnah, hidupnya jadi dolal, ya jadi sesat gitu. Wa ya'malullahu ma yasha. Nah, dan demikianlah Allah berbuat, Allah memperbuat terhadap apa yang Dia kehendaki. Ya kehendak Allah ini disebut dengan, ketetapan Allah disebut dengan sunnatullah atau sebab akibat, kausalitas. Siapa yang percaya pada kebenaran Nabi, kebenaran Quran, memahami, mengamalkan, dia dapat hidayah. Siapa yang tidak percaya, tidak yakin, tidak mau memahami, tidak mau mengamalkan isinya, itu namanya orang yang tidak dapat hidayah. Dengan kata lain, itu namanya orang yang mudil, orang yang tersesat. Orang tersesat karena diawali dengan zoli. Kita lanjut. Sudah mau suruh? Ya. Masih berapa menit? 2 menit. 3 menit. Oh 1 menit. 1 menit berarti untuk 3 ayat nggak cukup ini. Cukup baca doa. Berarti ini baru sampai ayat 27. Ya. Jadi ya karena ini ayat 22 sampai 27 isinya padat sekali. Harus agak diperjelas sedikit biar ada kejelasan supaya bisa dipahami, supaya bisa dijadikan itu pedoman. Ya itulah manfaatnya kita memahami Al-Quran secara urut, sehingga semuanya bisa kita temui. Ya kalau kita memahaminya nggak secara urut, ya hal-hal yang penting-penting, masalah keimanan, masalah akidah seringkali tidak dijumpai, tidak ditemui. Jadi kalau kita urutkan, semuanya akan kita temui. Nah demikian Bapak Ibu, nanti malam jadwalnya di Masjid Al-Mubarok, nanti di Pulau Masjid Al-Mubarok. Ternyata kalau pagi di sana jamaknya cukup banyak. Kemarin pagi saya subuh ngisi di sana. Habis subuh langsung ke Taman Martani. Ternyata di Taman Martani jamaknya juga banyak sekali. Jadi tidak kalah dengan yang Taman Martani yang selatan yang dulu di lapangan Taman Wisata Kalisaban. Kemarin pagi itu yang di ujung utara, di depan Kurang Taman Martani. Nah, ternyata cukup banyak itu. Ya, yang dari selatan Jalan Raya, Jalan Solo juga ke sana. Karena sama-sama Taman Martani. Dan Taman Martani memanjang dari utara sampai selatan. Jamaahnya cukup banyak. Itu pengajiannya kan sudah 20-an tahun. Tapi juga belum memahami Quran secara urut. Ya masih pengajian ya sesuai dengan kemauan masing-masing pengisinya. Belum urut memahami Quran. Padahal kalau urut Quran mungkin 20 tahun sudah bisa mengerti isi Quran. Sudah selesai 30 juz. Iya kan? Tapi masalahnya belum mau memahami Quran secara. Nah, mudah-mudahan nanti semakin banyak lagi saudara kita yang mau memahami Quran secara urut itu. Biar ada bedanya. Orang Islam itu kalau nggak mau memahami Quran secara kapan, itu seperti nggak ada bedanya dengan yang lain, hanya pada umumnya. Jadi yang bisa membedakan itu Quran dan Sunnah. Makanya perlu harus betul-betul kita paham. Maka semuanya kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.